Nah, malam ini kita bahas soal root locus ya. Logikanya root locus ini dijelaskan oleh Ogata di awal babnya ya, di bagian introduction ya. Jadi sebenarnya dari apa diskusi tentang transfer function, terus root-Hurwitz criterion yang di bab yang minggu lalu ya, kita udah mulai bisa nge-sense ya. Kalau kita ada apa eh, closed loop transfer functionnya, terus ada akarnya ya dari persamaan karakteristik di situ ya, itu kan dari kuliah sinyal sistem juga Bapak Ibu udah mulai menghayati ya bahwa persamaan diferensial itu kalau kita hitung persamaan karakteristiknya ya, eh, kita tuh mendapatkan akar persamaan karakteristik itu menentukan seberapa stabil sistemnya karena nanti kita punya eh, apa output sistem itu yang eh, termnya itu kalau misalnya sistemnya kontinu ya itu E pangkat minus akar T ya atau plus akar T. Nah jadi kalau akarnya plus pangkat sesuatu yang plus T itu bikin sistem kita nggak stabil ya karena outputnya akan naik eksponensial menggila dengan cepat gitu ya. Tapi kalau dia negatif ya, pangkat minus sesuatu yang negatif T berdasarkan waktu dia eh, teredam gitu ya dan sistemnya bisa stabil ya. Sehingga syarat dari kestabilan sistem itu adalah akar-akar persamaan karakteristiknya ya dari transfer functionnya itu ya dan kita mau letaknya ada di kiri. Nah, masalahnya kalau kita punya transfer function terus kita ngitung closed loop poles-nya ini ya. Jadi pembicaraan tentang kenapa poles ini penting urusannya ke arah stabilitas ya. Lalu tentu urusannya juga ke arah seberapa cepat responsnya, maksimum peak-nya seperti apa dan seterusnya ya. Apakah cocok dengan range kriteria yang kita inginkan. Tapi kalau kita sial terus polesnya ada di sebelah kanan sumbu Y, kita sistemnya nggak stabil. Nah, cuman masalahnya kalau ada transfer function itu kita hitung hanya tahu lokasi poles saja itu kurang begitu berguna. Kenapa? Karena sistem kita itu pada akhirnya kan kita mau adjust ya, kita mau bisa kontrol. Terus kita adjustment yang paling sederhana kita nambahin gain. Ya, jadi ya kalau outputnya nggak sampai di level yang kita inginkan, kita push lah pakai gain koefisien K gitu ya. Nah, begitu kita push itu pakai gain K, seluruh lokasi akar-akar persamaan transfer function kita bisa geser. Nah, masalahnya gesernya kemana? Itu kita harus bisa plotting ya. Nah, istilahnya makanya plottingnya adalah plotting akar ya, root locus gitu ya, lokasi-lokasi akar kita sehingga kalau kita pasang gain aja ya, kita mau sistem kita tetap stabil. Tapi kita pingin juga bisa menghitung gain di mana respon sistem kita jadi bagus ya, cukup cepat, nggak ada osilasi yang mengganggu dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, jadi sangat menarik dan sangat penting untuk kita tahu lokasi akar-akar kita, gitu ya. Nah, terus di sini si Ogata ada komentar sedikit ya. Eh, Mencari akar-akar dari persamaan polinomial ya karakteristik equation itu aja kalau udah lebih dari order 3 bisa repot ya karena kalau persamaannya kuadrat ya kita pakai rumus ABC atau apa terus kita pecah ya kalau kebetulan gampang persamaannya itu bisalah di atas kertas tapi kalau udah akar 3 atau lebih itu jadi berabe dan akhirnya butuh komputer juga sih. Sehingga mungkin dengan demikian Bapak Ibu bisa agak tenang bahwa ujian itu mungkin persamaan persamaan transfer fungsinya nggak akan sadis-sadis lah gitu ya karena sisanya butuh komputer sih. Dan zaman sekarang kalau sistemnya real terus transfer fungsinya ribet ya kita pakai komputer sebenarnya ya. Tapi latihan ini untuk ujian open book dan lain sebagainya ini penting supaya Bapak Ibu menghayati ya sebenarnya root locus itu apa dan kalau ngadepin komputer yang muntahin hasil aja, kita tetap bisa mengapresiasi ya dan menginterpretasi sih hasilnya itu gimana sistem kita ya. Nah, jadi di sini masih bukunya Ogata pakai MATLAB, kita pakai Python ya. Kalau Bapak Ibu mau cobain coding-coding yang ada di Learn, download Anaconda, pasang coding Pythonnya terus bisa modif dari sana ya. Kita terus mulai ini ya metodenya ya. Jadi basically menghitung root locus plot itu ya menjalani satu prosedur tertentu ya untuk menemukan lokasi-lokasi
akar persamaan transfer function kita kalau gainnya berubah dari sangat kecil ya, dari nol sampai tak hingga. Ya, jadi dengan demikian kita punya keseluruhan kemungkinan lokasi root itu ya kalau kita geser K-nya gitu. Karena jadi penting supaya jangan sampai kalau gainnya kita geser terus sistemnya jadi nggak stabil gitu ya. Nah ini Ogata mulai dengan persamaan yang sederhana ya, closed loop function yang semacam ini sistemnya, terus CS per RS-nya, output dibagi inputnya GS per 1 plus GS HS gitu aja ya. Kita udah tahu ya persamaannya kalau dipecah. Nah lalu apa eh, caranya mencari ya itu basically ada 6 langkah ya. Yang pertama adalah kita pertama-tama cari eh, yang gampang-gampang dulu ya. Misalnya lokasi apa akarnya di sumbu real dari ruang S kita ya. Karena nanti ada lah kali akarnya jatuh di sumbu real ya. Kalau kita paksa gennya berubah, nanti bisa jadi kompleks sih akarnya ya. Tapi kita coba lihat ya, example 61 ini kita lihat contohnya karena apa pakai angka yang cukup sederhana terus berusaha dipecahkan ya. GS-nya ini K per S kali S plus 1 S plus 2 ya. HS-nya 1 ya dari persamaan sistem yang semacam ini yang simple ini ya ada GS ada HS HS-nya dipasang satu aja langsung feedback ya terus GS-nya itu tadi ya persamaan GS-nya lalu ditanya root locusnya. Nah ini saya kasih lihat dulu hasil root locusnya ya lalu kita ikuti beberapa halaman di mana Ogata itu memecahkan. Nah ini begitu digambar ya root locus dari soal example 61 itu jawabannya seperti ini ya. Bapak Ibu bisa lihat ya, ada bagian-bagian yang di garis tebal ya. Ini lokasi-lokasi rootnya. Ya, jadi ada antara 0 sampai -1 ini di bagian apa sumbu real. Tapi ada yang pecah ke arah kok bilangan kompleks gitu ya sampai tak hingga ya. Ini kelihatan ada tulisan K-nya menuju tak hingga ya. Lalu ada yang mulai dari -2 ini ya. Terus kalau K-nya membesar geser ke kiri terus sampai tak hingga gitu ya. Jadi secara umum root locus itu mulai dari lokasi akarnya ya. Ini akarnya ada di titik -2, ada di titik 0 sama di titik -1. Ya, lalu dari akar-akar ini akan mengumpul dan mengejar ke zero ya, tapi zeronya nggak ada, berarti ini zeronya ada di Tahingga gitu ya. Nah, masalahnya gimana gambar yang semacam ini begitu ya. Lalu lebih lanjut lagi soal ini ya men, apa, mensyaratkan ya kita tuh pingin oke kalau sistemnya kayak gini kita mau menghitung zeta ya zeta itu koefisien apa respons transiennya itu yang menentukan dia seberapa damp gitu ya, seberapa teredam. Minggu lalu kita lihat apa tentang transient response. Zeta ini bagusnya antara 0,4 sampai 0,8 supaya dia nggak overdam ya, tapi juga nggak osilasi terlalu gila underdam gitu ya. Jadi 0,5 ini angka yang oke ya. Terus ditanyanya gitu kalau ada sistemnya ini buat K-nya atur supaya Z-nya 0,5 gitu ya. Nah, tapi kan kita harus gambar root locusnya itu dulu ya. Jadi yang langkah yang paling pertama adalah menentukan posisi apa akar-akarnya itu di sumbu real itu di mana begitu ya. Dan ini ada langkahnya ya. Jadi ada 6 langkah. Yang pertama adalah eh, pilih apa tentukan letak di sumbu realnya ada di mana dan kita nanti punya area-area yang sumbu real yang ada akarnya dan nggak ada akarnya. Jadi ini pertama ada syarat ya di atas tadi ada pembicaraan soal syarat dari sudut syarat sudut ya angle condition dari GSHS kita. Kalau GSHS kita ini kita urai kan ini 1 plus GSHS ini adalah kalau kita sama dengan 0 ini adalah akar-akar persamaan karakteristiknya ya. Jadi kalau 1 tambah GSHS sama dengan 0 kan berarti GSHS sama dengan -1. Sehingga dengan demikian sudut dari GSHS ini ya di dalam apa
ruang kompleks S kita itu adalah plus min 180 derajat ya, karena kan min 1 nih ya. Sehingga kita tuh bisa dengan eh, syarat sudut ini ya menemukan di mana di dalam sumbu X itu tempat lokasi akar kita yang kalau memenuhi syarat sudut ini ya plus min 180 derajat. Nah, jadi dengan syarat yang pertama itu ya kita uraikan ya ini persamaannya tadi yang ada angkanya. Terus kita lihat bahwa akar kita kan S terus S plus 1 dan S plus 2 ini persamaan polinomialnya ya. Nah, lalu kalau kita pilih test point tertentu ya. Jadi kalau ada test point yang pokoknya jauh di sebelah kanan titiknya gitu ya. Apakah itu bagian dari akar? Maka terhadap akar ini S plus 1 berarti akarnya di min 1 ya. Terhadap S plus 2 akarnya berarti di min 2 sama di titik 0. Sudutnya semua 0. Ya, jadi Bapak Ibu bayangkan kalau di sumbu X ini terus ada titik yang jauh di sebelah kanan positif terhadap 0, terhadap minus 1 dan terhadap minus 2 sudutnya 0 semua. Ya, berarti bagian itu nggak memenuhi ya. Karena kan nggak memenuhi 180 derajat itu syarat sudutnya ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat tadi di jawaban dari root locus terakhirnya ya, kalau di sebelah kanan 0 ini, di sebelah sini ya, di sumbu X ini nggak ada akarnya nih. Kenapa? Karena di titik sebelah kanan 0 ini nggak ada yang memenuhi. Tapi begitu kita geser antara 0 sampai minus 1 ya, sudut terhadap titik 0-nya 180, sudut terhadap min 1-nya 0, sudut terhadap min 2-nya 0. Jadi kalau dijumlahin sudutnya 180 ya, atau minus 180 ya, sehingga bagiannya antara 0 sama min 1 ini memenuhi. Terus kalau geser lagi 1 ke sini, jadi nggak memenuhi lagi ya, karena ini kan terhadap min 1 180, terhadap 0 180 juga, jadi 360, nggak memenuhi syarat sudutnya. Kalau geser lagi di sebelah kiri minus 2 ini memenuhi lagi nih. Ya, jadi kita ada bagian antara 0 sampai min 1 ini bagian ada akarnya, lalu di sebelah kiri min 2 juga, tapi di yang lain sumbu X yang nggak ada. Ya, dan itu didapatkan dengan penentuan syarat sudut. Ya, syarat sudutnya GSHS-nya itu harus plus min 180 derajat. Terus kita pakai testing point sederhana gitu aja, kita langsung tahu di sumbu X itu lokasinya ada di mana, begitu ya, dengan mencoba-coba titik yang di sebelah kanan 0 antara 0 sampai min 1 gitu ya, atau antara min 1 sampai min 2 dan di sebelah kiri min 2 gitu ya. Jadi misalnya di sini the portion of the negative real axis between 0 sama min 1 forms a portion of the root locus. Jadi antara 0 sama min 1 daerah. Tapi kalau di antara min 1 sampai min 2 tadi kita udah lihat bukan termasuk begitu ya. Eh, jadi dengan cara itu kita menemukan bagian-bagian sumbu X yang mana yang menjadi bagian atau bukan bagian dari akar kita. Nah, lalu langkah kedua ya, eh, kan kita lihat ya gambar root locus kita itu ya itu nggak sederhana ya. Jadi ada bagiannya di sumbu X ini antara 0 sampai min 1 terus min 2 ke kiri ya. Tapi ada bagian yang setelah titik tertentu di sumbu X ini mental ya. Ada yang mental kompleks ke atas, ada yang mental kompleks ke bawah gitu ya. Dan mentalnya ini mengikuti garis asimtot tertentu ya. Makin lama makin mendekati garis asimtotnya ini. Ya, sementara yang di sumbu X ini sampai tak terhingga mengikuti garis tertentu juga ya. Jadi kita harus bisa gambar asimtotnya ini ya. Karena kalau gambar pecahan root locus yang ini nggak sangat akurat, tapi kita tahu kalau K-nya ditambah terus dia akan mendekati asimtot ini ya. Jadi not bad ya kalau kita tahu asimtotnya ya. Dan langkah kedua dari menggambar apa root locus kita adalah menentukan asimtot dari root locusnya. Ya, dan menentukan asimtot dari root locusnya ini pakai syarat sudut itu tadi lagi ya. Ada apa? 3 syarat sudut ya, karena ada 3 S plus 1, S plus 2 ya. Ini kalau kita limit S-nya jadi mendekati tak hingga ya, dia mendekati X pangkat 3 ya, karena kan S pangkat 3-nya yang paling besar kalau S-nya mendekati tak hingga ya. Nah, sehingga kita punya garis asimtot ini nih.
180 derajat tapi bagi tiga. Ya berarti ada yang plus 60 derajat, ada yang minus 60 derajat, terus yang 180 derajat gitu ya. Sehingga garis asimtot kita langsung terbentuk ya. Yang seperti ini nih. Ya jadi ada yang apa 60 derajat, terus ada yang 180 derajat ya. Nah, tapi terus dia eh, kita butuh tahu juga ya, dia motong apa? Garis asimtot kita tuh motong sumbu Y-nya ini ada di mana nih? Ya, ini di J akar 3 ini kan perpotongan antara asimtot kita sama sumbu Y-nya ya. Jadi di sini apa Ogata menurunkan perhitungannya itu ya. Jadi dari syarat sudut itu ya kembali diaproksimasi ya untuk nilai S yang sangat besar sehingga aproksimasinya bisa jadi K per S plus 1 pangkat 3 ya karena ini apa S pangkat 3-nya yang besar ya. Lalu dari situ kita bisa turunkan pelan-pelan lalu S-nya nanti kita beber menjadi sigma plus J omega ya. S itu kan sigma plus J omega ya. Sigma itu di realnya, J omega di apa sumbu imaginary Y-nya gitu ya. Plus 1 itu sudutnya 60 derajat. Ya sehingga kita bisa lihat ya kalau ini di arkus tangan gitu ya. Terus ini jadi sudutnya 60 derajat ya. Kita bisa punya persamaan yang semacam ini ya. Karena omega kan ini di arkus tangan J-nya hilang ya. Bagian yang omega per sigma plus 1 sama dengan akar 3. Sehingga kita jadi punya persamaan seperti ini ya. Sigma plus 1 minus akar omega per akar 3 sama dengan 0. Terus yang ini yang plus. Terus omega sama dengan 0 juga memenuhi persamaan itu ya. Sehingga kita bisa masukin kalau omeganya atau sigmanya 0 ya. Omeganya tuh kita dapatkan ya. Yaitu akar 3. Ya karena di sumbu ruang S kita paksa sigmanya 0. Terus kita temukan omeganya adalah akar 3 dan minus akar 3 gitu ya sehingga kita dapat titik potong ini ya garis asimtot kita dengan sumbu Y terus jadi kita bisa gambar gitu ya. Nah, jadi ya oke lah kita udah tahu di sumbu X ini lokasi akar kita antara 0 sampai min 1 terus minus 2 ke belakang terus ada garis asimtotnya ya. Jadi kalau dengan dua langkah ini aja kita udah mulai bisa nebak nih ya. Oh, oke. Yang pasti akar kita ada di 0 sampai min 1 ini. Terus karena apa mendekati garis asimtot ini kalau K-nya diperbesar dia akan begitu ya ke atas, ada yang pecah ke bawah ya. Terus sisanya di sumbu X ini ya. Nah, jadi kita udah kurang lebih udah rada tahu nih lokasi akar kita. Terus kita pingin eh, Z-nya itu bagus kan tadi Z-nya 0,5 ya. Ya pokoknya jangan sampai akarnya ke kanan ya. Tapi juga jangan sampai terlalu lambat ya, terlalu jauh dari sumbu Y karena nanti overdam gitu ya. Nah jadi paling tidak kita udah punya ancar-ancar ya lokasinya. Nah lalu tapi yang berikutnya adalah langkah berikutnya ini tunggu tadi dua langkah terus langkah nomor 3. Nah langkah nomor 3 ini ya adalah menentukan breakaway point. Breakaway point ini adalah kan kita lihat ya tadi di apa root locus kita yang terakhir ini ada yang berasal dari 0 sama min 1 ini ya. Lalu dia breakaway ya mengikuti garis asimtotnya ke atas dan ke bawah. Nah, masalah breakaway pointnya ini berapa ini di sini di sumbu sumbu realnya ini ya, sumbu sigmanya gitu ya. Dan itu yang dihitung di langkah ketiga ya. Nah, jadi coba kita lihat ya gimana apa Ogata menurunkannya ya. Ups, mana tadi nomor tiganya? Nah ini ya, determine the breakaway point. Nah ini Ogata tuh terpaksa menerangkannya agak repot berputar sedikit ya. Dia bilang fungsi dari transfer function kita itu katakanlah karakteristik equationnya BS plus K AS sama dengan 0. K-nya dikeluarkan karena kita mau tahu efek dari gain K-nya ini ya terhadap persamaan kita. Lalu dia turunkan ya kalau DFS per DS-nya diturunkan
dan seterusnya ya, Bapak Ibu bisa ikuti penurunannya. Tapi yang penting ya adalah di bawah ini ya, ternyata kalau kita turunkan DK per DS dari persamaan ini ya, kita mendapatkan DK per DS ini, apa kalau kita paksa sama dengan nol ya, itu sebenarnya kita menemukan apa breakaway pointnya dari apa persamaan karakteristik kita. Ya jadi eh, dengan cara demikian ya, apa secara singkat Ogata mau menunjukkan bahwa kalau kita punya persamaan K-nya, terus kita turunkan DK per DS ya. K-nya itu munculnya nanti dalam fungsi AS sama BS lah ya, dari transfer functionnya ya. Lalu K-nya itu kalau kita turunkan terhadap DS, terus kita samakan dengan nol gitu ya, kita bisa menemukan apa breakaway point-nya dari root locus kita itu. Ya. Jadi dari persamaan apa transfer function kita ini K per S, S plus 1, S plus 2, plus 1 sama dengan nol ya. Terus persamaan K-nya jadi demikian. Ya, karena kita bereskan ini persamaannya ya. Jadi persamaan K-nya ini yang kita turunkan DK per DS nih. Ya, lalu kita samakan dengan nol karena ini persamaan polinomial yang nggak begitu sulit, kita bisa dapat akarnya ya, S-nya ini minus 0,4 something sama minus 1,5 something. Nah, masalahnya dari prosedur semacam itu adalah titik-titik ini ya tidak semua terletak di root locus kita. Kita ingat ya bahwa antara min 1 sampai min 2 itu tadi kita udah testing ya. Itu antara min 1 sampai min 2 ini ya bukan lokasi dari root locus kita. Adanya antara 0 sampai min 1 sama min 2 ke belakang. Berarti kita harus lihat lagi tuh titik yang dihasilkan ini yang mana yang terletak di area root locus kita ya. Antara min 1 sampai min 2 ini yang min 1,5 something ini bukan bagian dari root locus kita. Berarti yang benar titiknya ini minus 0,4226 ini. Ya, jadi inilah breakaway point-nya ya minus 0,4 something itu sehingga kalau kita lihat gambarnya di sini ini antara 0 sampai minus 1 terus ada minus 0,4 something ini di sini breakaway ini root locus kita. Nah, ya. Nah, jadi kita udah 3 langkah. Basically kalau kita tahu breakaway point-nya, terus tahu apa asymptote-nya, kita udah bisa gambar. Ya, jadi sebenarnya dari sisi apa menggambar root locusnya secara apa gambaran yang kasar ya, 3 langkah ini udah bisa kita lakukan, gitu ya. Tapi dengan kata lain, kalau Bapak Ibu pasang codingan Python-nya gitu ya, terus lihat gambar kasarnya, saya Bapak Ibu juga dengan cepat bisa ngetes ya apakah perhitungan tangan Bapak Ibu itu benar ya sampai langkah ketiga karena bentuknya udah kelihatan ya. Di buku Ogata ini si Ogata juga memperlihatkan bentuk-bentuk tipikal lah ya dari apa berbagai root locus yang bisa muncul ya. Ini ada tabelnya di belakang saya tunjukkan Pak sedikit. Ihan, sorry tanya sebentar. Iya, boleh boleh. Ya, Bu. Tadi kan ada perhitungan breakaway point ya. Kan Iya. ada dua, nilai S-nya ada dua ya kalau nggak salah tadi ya. Iya, iya, iya. Tadi gimana caranya nentuinnya yang S-nya minus 0,4 jadinya yang dianggap breakaway point ya? Oh iya, karena waktu di langkah pertama kita udah menelusuri di sumbu X itu bagian mana yang sebenarnya memenuhi syarat sudut yang lokasi root locus kita. Ya jadi pada langkah pertama aja kita tuh langsung pingin tahu kalau kita punya akar-akar, terus akar-akarnya yang paling sederhana kan bentuknya real ada di sumbu X ya, karena itu di persamaan apa sigma-nya real. Itu kita langsung bisa tahu dengan pengecekan sederhana syarat sudut ini ya. Ada berapa polnya, terus terhadap titik dari pol ini yang ada di sumbu real ini ya. Syarat sudutnya itu harus 180 derajat. Dan apa dari penjumlahan sudut-sudutnya aja kita testing titik sembarang kita udah tahu bahwa antara min 1 sampai min 2 itu nggak memenuhi ya karena syarat sudutnya nggak dapat 180 derajat gitu ya. Nah, jadi waktu pada saat ketiga langkah ketiga kita ngitung breakaway point-nya itu terus dapat 2 titik, kita cek balik lagi yang memenuhi di sumbu X-nya ini yang mana. Oh, cek balik ke atas lagi berarti ya Pak. Oh, Iya, cek balik lagi ke apa?
tempat lokasi akar-akar kita yang di sumbu X itu memenuhi atau enggak. Kalau dua-duanya memenuhi ya udah. Tapi kan ini ya, kita lihat tipikal root locus juga ya. Dia ada ini ada tiga tiga akar ya. Dari tiga akar ini akan muncul semacam garis ya, yang kalau kaknya kita tarik sampai tak hingga, dia mengejar ke titik zero ya. Kalau ada zeronya dia mengejar ke titik zero. Cuman di sini nggak ada zeronya, berarti dia mengejar ke titik tak hingga ya. Terus yang min satu sama nol ini bertemu di tengah ini breakaway ya sampai tahingga. Yang dari minus 2 ini ngejar ke tahingganya ke titik minus tahingga ke arah kiri lanjut terus ya. Terus kan kita mau tahu breakaway-nya di mana. Dari sisi ini aja karena antara nol sama min satu ini yang memenuhi, kita udah bisa lihat bahwa breakaway-nya kira-kira ada di sini sih. Karena di sini nggak mungkin ya. Terus yang di sini ngejarnya sampai ke minus tahingga di sini di sumbu X karena asimtotnya kan kita udah di langkah kedua juga udah lihat ya, ini garis 180 derajat sama garis 60 derajat ke atas minus 60 derajat ke bawah gitu. Jadi breakaway point-nya mestinya kurang lebih ada di sini nih karena ini tempat pertemuan daerah akar-akar yang tabrakan antara akar yang dari nol sama dari satu terus breakaway ke sini gitu ya. Nah, tadi saya lagi mau nunjukin eh apa plot-plot nih ya, kemungkinan-kemungkinan apa tipikal gambar-gambar root locus yang mungkin terjadi ya. Kelihatan apa daerah lokasi rootnya itu muncul dari ini soal yang kita bahas itu yang muncul dari akarnya terus dia breakaway. Tapi ada juga yang semacam ini, ada yang semacam ini gitu ya. Jadi ada lokasi-lokasi breakaway yang tergantung dari di sumbu X-nya terdefinisi di mana ya. Misalnya yang kayak gini, oh kita lihat ya breakaway-nya di sinilah. Ya terus yang ini di sini gitu ya. Jadi Bapak Ibu juga habis berusaha plotting mungkin bisa cocokin juga ini gambarnya logis atau enggak ya. Tapi secara umum makanya itu disusun dari langkah 1, 2, 3 karena breakaway point-nya nanti dicek lagi ke langkah 1 sih yang udah dilakukan di awal dan langkah satunya cukup mudah ya, cuman ngecek syarat sudut aja gitu. Ya. Ya, mudah-mudahan jadi lebih jelas, Bu. Habis itu bisa dibaca lagi kali Ya, ogatannya sambil minum-minum kopi thank you, pelan-pelan. Pak Ihan. Ya. Nah, kita lanjut ya. Jadi 3 langkah udah lumayan ya, bisa punya bentuk dari root locusnya, bisa gambar. Tapi detil-detilnya masih belum karena kita misalnya kalau mau menghitung K-nya berapa sih supaya Z-nya 0,5 gitu, responsnya supaya bagus, masih belum terlalu bisa ya. Tapi paling enggak kita mulai bisa kebayang kalau bentuk root locusnya semacam itu nanti ketidakstabilan itu muncul di K yang seberapa besar dan seterusnya gitu ya. Nah, kita coba lanjut ke langkah keempat ya. Langkah keempat adalah eh mana ya? Coba kita lihat tadi. Saya balik ke atas dulu yang contoh yang example 61 yang lagi kita bahas ya. Nah, ini langkah keempat ya adalah menentukan titik di mana root locus kita itu memotong sumbu Y gitu ya. Kan kalau gambar kasar kan kita udah bisa ya. Tapi kita mau tahu asimtot tadi kita udah tahu motongnya ya. Terus kita mau tahu kalau ada gambar root locusnya ini yang mendekati asimtot ini motongnya di mana nih dan pada K berapa gitu ya. Ini setelah dihitung kelihatan waktu motong nih K-nya sama dengan 6 ya. Tapi terus penentuannya gimana ya? Nah, itu di langkah keempat ini. Dan langkah keempat ini melibatkan perhitungan root stability ya. Jadi yang kita bahas minggu lalu itu kriteria root Hurwitz ya, yang untuk mendapatkan sistem itu stabil atau nggak stabil ya. Di sini muncul lagi tuh kalau ngitung root locus ya. Dan ini logis ya, karena kalau kita lihat gambar root locusnya ya, kalau dia abis motong sumbu Y ini ya, terus ke kanan dia jadi nggak stabil kan. Berarti ini titik tempat di mana batas kestabilannya dia nih. Ini titik osilasinya. Kalau K-nya kita paksa sampai 6, sistem kita berosilasi tuh. Ya, maksudnya osilasinya nggak berhenti sampai di titik tak enggak ya, karena ini batas ketidakstabilan digeser lagi ke kanan jadi nggak stabil.
sistem kita. Ya dan itu kan memang apa kerjaannya pakai root Hurwitz itu bisa mudah ya. Jadi kalau Bapak Ibu ikuti lagi prosedur root Hurwitz-nya, terus ini dijejer lagi koefisiennya ya. Ini pangkat 3 berarti pangkat-pangkat ganjil mulai dari pangkat 3 ini koefisiennya 1, 2 ditulis. Terus S kuadrat yang genap ya 3K. Terus yang ini adalah persilangannya 3 kali 2 6 minus 1 kali K ya minus K dibagi 3 kita dapat yang ini ya. Lalu yang ini nanti silang lagi gitu ya dapatnya K. Nah syaratnya root Hurwitz adalah kolom yang pertama ini harus positif terus baru dia bisa stabil. Kalau dia ada ganti tanda, misalnya ganti tanda 1 kali atau 2 kali, berarti ada 1 atau 2 akar yang ada di sebelah kanan sumbu Y, berarti sistemnya nggak stabil. Nah kalau persamaannya demikian, katanya Ogata ya, maka supaya sistemnya bisa stabil, K-nya harus sama dengan 6. Di titik pas dia stabil masih ini adalah K-nya sama dengan 6 ya atau lebih kecil dari 6 gitu ya. Tapi titik batasnya itu 6. Ya makanya kita dapat gambar ini pada saat dia motong sumbu Y K-nya sama dengan 6 ya. Nah, lalu tapi K-nya sama dengan 6 itu posisinya berapa di sumbu Y-nya ya? Itu kita dapatkan dengan masukin ke persamaannya S kuadrat ini. Ya, jadi 3S kuadrat tambah K, lalu K-nya kita masukin 6 sama dengan 0. Sehingga S-nya bisa kita dapat ini plus min J akar 2. Ya, jadi kalau kita lihat ini perpotongan garisnya ya di sini. Ini kan ini J1, di sini ini J2, di sini ini J akar 2 itu 1,4 something pada saat K-nya sama dengan 6. Terus ada yang minusnya di bawah pencerminannya ya. Nah, Bapak Ibu juga lihat ya bahwa si akar-akar itu ya begitu dia split ya menjadi kompleks ya, dia tuh tercermin terhadap sumbu X-nya ya. Jadi simetris nanti ke arah atas dan ke arah bawah ya karena kan dia semacam pecah ya. Tadinya harusnya di sumbu real aja tapi begitu pecah jadi kembar gitu ya. Ada yang di bagian atas, di bagian bawah tapi kembar sehingga simetris terhadap sumbu X-nya gitu ya. Nah, jadi dengan cara root Hurwitz itu kita dapat K di titik apa pas dia mau jadi nggak stabil, terus kita dapat titik potongnya juga ya di di apa sumbu Y itu titik potongnya omeganya berapa gitu. Ya. Nah, jadi kita makin gambarnya udah makin detail ya. Lalu eh, yang langkah kelima ini sebenarnya apa memilih titik-titik untuk testing ya. Oh, ini kalau ada titik di tempat tertentu terhadap 0, terhadap min 1 dan terhadap min 2 ini kan akar-akarnya ya. Jumlah sudutnya pas nggak, memenuhi nggak? Ya, karena harus 180 derajat. Jadi sebenarnya technically kalau kita mau menggambar lokasi titik-titiknya secara halus gitu ya, kita ngukur-ngukur sudut terus itu. Terhadap sudut-sudut itu yang memenuhi secara 180 derajat itulah lokasi root locusnya gitu ya. Nah, tapi kan kita udah tahu titik-titik pentingnya ya dari root locus kita. Kita tahu mulainya dari akarnya ya, dari 0, dari min 1 sama -2. Ya, ini dikasih tanda silang nih, lokasi-lokasi akarnya. Terus kita tahu di sumbu X itu ada di lokasi mana yang memenuhi ya. Jadi kita bisa gambar juga ya, kita tebelin di situ. Terus kita tahu breakaway point-nya ini ya di 0,4 something-something itu ya, minus ya karena di bagian sebelah kiri sumbu Y. Terus kita tahu asimptotnya. Jadi kalau kita dipaksa gambar kasar ya kita tahulah mendekati garis asimptot ini ya. Terus kita tahu apa dari kriteria Hurwitz kapan dia K-nya nggak stabil dan motong sumbu Y-nya di mana. Jadi secara kasar kita udah bisa gambar ya. Cuman kalau mau gambarnya secara halus dan tepat, artinya sebenarnya menghitung syarat sudut ini ya lokasinya kalau yang 180 derajat berarti memenuhi. Nah, kalau kita suruh Python yang melakukan ya dia dengan mudah menggambar itu kalau enggak kita harus telusuri satu-satu gitu ya. Nah, tapi buat ujian kalau Bapak Ibu udah mengerjakan langkah-langkah itu ya 1 sampai 4 terus sketching ya udahlah gitu ya. Kan toh memang pakai tangan kita bukan apa bukan akurasi dan presisi yang kita kejar tapi logika proseduralnya Bapak Ibu bisa nggak menggambarkan itu kalau sampai terpaksa punyanya kertas sama bolpen doang.
gitu. Ya. Nah, terus langkah terakhir ya, tadi soalnya ya, ini langkah ketujuh sebenarnya langkah paksaan karena si Ogata itu bilang, saya mau zeta-nya 0,5 ya, karena ini adalah apa sifat transient response-nya yang saya inginkan ya, 0,5 angka yang cukup oke ya, karena pegangannya Ogata adalah zeta itu antara 0,4 sampai 0,8 lah. Ya udah 0,5 aja. Ya dan kalau 0,5 pertanyaannya adalah K-nya berapa yang saya harus pilih gitu ya, dan di lokasi root locus saya itu ada di sebelah mana di root locus saya ya pada zeta 0,5 itu. Ya jadi nah ini tinggal dihitung balik ya. Oh berarti zeta itu apa harus memenuhi sudut di mana eh, arcus cos zeta ya, dan kita mau zetanya 0,5 berarti ini 60 derajat nih ya dari apa eh, real axis ya. Jadi eh, titiknya nanti akan melewati titik nol dan titik 60 derajat ini di sebelah sini ya. Jadi ini digambar nih oleh Ogata gitu ya. Lalu kalau kita tarik garis ini ya 60 derajat dari nol akan motong di sini nih ya. Dan ini prosedurnya jadi prosedur grafis ya sebenarnya. Begitu motong di titik ini ya, kita jadi bisa hitung ya bahwa eh, lokasi apa akarnya ya S1-nya adalah minus 0,3 something ditambah J 0,5 something ya, karena kalau kita lihat di sini ini kan minus 0,3 something ini ya tambah J di bawah 1 ya 0,5 ini 0,5 something gitu ya. Nah, lalu kita bisa masukin ngitung S-nya ini ya masukin ke persamaan terus kita dapat K-nya. Ya, sehingga kalau kita punya gainnya mesti kita setel berapa ya supaya zeta-nya 0,5 karena zeta itu mendrive apa transient response dari sistem kita ya. K-nya kita harus set di 1,0383 ini gitu ya. Dan ini kalau kita lihat di gambar di titik ini itu K-nya sebenarnya 1,0383. Kalau kita gedein lagi K-nya dia terus ke sini. Kalau lebih gede dari 6 K-nya sistem kita masuk ke area yang nggak stabil gitu ya. Terus kalau di titik yang ini di bagian root lock root locus yang sebelah sini titik K 1,0383 ini ada di sini. Ya, karena pada saat K sama dengan 6 dia masuk ke apa lokasinya di minus 3 sini. Ya. Nah, jadi dengan demikian ya, kalau Bapak Ibu bisa gambar root locus ya dari persamaan transfer function kita. Kebetulan example 61 itu cukup sederhana angka-angkanya ya. Min 1, min 2, min 3 gitu ya. Eh, terus persamaan kayak root Hurwitz-nya sederhana juga gitu ya. Eh, terus Bapak Ibu sampai bisa gambar. Berarti paling tidak Bapak Ibu bisa menghindari area di mana apa akarnya itu positif sehingga sistem itu jadi nggak stabil ya. Plus kalau Bapak Ibu menghitung lagi either dengan tangan atau dengan program ya, Bapak Ibu bisa nentuin ya transient response Bapak Ibu itu mau bagus dan sebagus apa, tinggal pilih zetanya, lalu tinggal diterjemahkan ke K-nya. Gain-nya berapa yang saya harus set supaya transfer function saya itu bereaksinya bagus. Ya. Nah, jadi eh, saya ulang ya, root locus itu ngapain ya? Mudah-mudahan jadi bisa dihayati ya. Root locus itu adalah menggambar daerah-daerah akar persamaan transfer function kita ya, closed loop transfer function ya. Sistemnya ada feedbacknya itu. Tetapi digambar sedemikian rupa ketika K-nya bergeser dari nol sampai tak hingga. Sehingga dengan demikian kalau kita pasang gain ke sistem kita itu ya, kita bisa lihat semua kemungkinan lokasi akarnya ya, sehingga kita tahu gain mana yang bagus ya. Kalau secara kasar aja kalau kita lihat gambar root locusnya, kalau nggak terlalu dekat sama sumbuye mestinya cukup oke ya, apa respon sistem kita gitu ya, apalagi considering sistem kita mungkin ada noise dan lain sebagainya ya yang bisa menggeser lokasi akar-akar kita ya. Kalau terlalu dekat sama sumbuye rada bahaya karena nanti bisa jadi nggak stabil ya.
Nah, jadi kita tuh menggambar posisi akar dengan menggeser K dari nol sampai tangga. Jadi dengan demikian kita udah punya sarana kontrolnya, paling tidak gain. Ya. Kita belum ngomong ada derivatif atau integral ya, karena kalau pasang derivatif atau integral nanti kita jadi punya PID ya. Kita bisa fine tuning lagi ya. Kalau gainnya udah segitu tapi masih kurang cepat, kita bisa tambah derivatif. Kalau gainnya segitu tapi apa steady state errornya kok nggak mau turun-turun ya sampai waktunya tak hingga, kita tambahin integral gitu ya. Tapi secara umum supaya respon sistem kita masuk ke area yang cukup optimal ya dengan gambar root locus terus menentukan zeta, kita udah bisa ya. Jadi ini tools yang sangat penting sih ya di eh ya sebenarnya bukan di time domain gitu ya, karena kan kita beroperasinya transfer functionnya udah pakai Laplace ya. Sebenarnya tanpa frekuensi domain analisis, tanpa transfer function yang kita tulis pakai persamaan Laplace, kita ini babak belur ya kalau mau melakukan apa dasar sistem kontrol gitu ya. Tapi nanti setelah UTS di bab-bab berikutnya ada apa diskusi yang murni analisisnya itu di frekuensi domain ya, yaitu pakai Bode plot. Ya, jadi kita lihat apa Bode plot itu sebenarnya respon sistem tapi berpikirnya itu frekuensi. Ya jadi nanti frekuensinya dibuat ideal supaya respon sistemnya bagus itu gimana caranya. Tapi itu nanti ya setelah UTS eh, menentukan lokasi akar-akar persamaan karakteristik itu basic ya di dalam kita mengontrol sistem kita ya. Nah, mudah-mudahan introduction singkat ini menolong ya. Kalau Bapak Ibu baca lagi ya Ogata pelan-pelan ya atau ikuti diskusi-diskusi di internet ya. Ini saya tunjukkan di Learn berbagai resources yang ada ya yang saya kumpulin. eh ini di nomor 6 pembahasan soal root locus ya. Ada textingnya Bapak Ibu nanti ngerjain mungkin jadi lebih paham ya. Terus ada ini link ke arah Python ya bagaimana melakukan apa coding Python untuk analisis root locus. Ini ada diskusi dari tahun lalu. Terus ini ada apa resources juga dari internet ada yang masang ya cara memahaminya. Bapak Ibu bisa coba simak bandingkan dengan Ogata ya. Pembahasan-pembahasan ini ya mungkin makin banyak sumber yang disimak makin apa makin paham. Ya, tapi Ogata termasuk yang cukup jelas sih, cuman asal kita tahan aja ya sama penurunan-penurunan matematika dia. Lalu di gudang coding ini ada ini ya, coding Python. Mudah-mudahan sebelum apa UTS 2 minggu lagi Bapak Ibu ada waktu ya buat nyobain bagian yang root locus sama bagian second order transient response. Terus buat UTS persamaan transfer fungsinya kita nggak akan galak-galak amat ya. Nggak akan tahu-tahu keluar persamaan karakteristiknya order 7 gitu ya. Itu pakai mesin juga setengah mati mecahinnya gitu ya. Eh ya paling-paling order 2 kalau sedikit lebih kejam order 3 ya udah gitu ya. Nah, jadi sejauh itu, mudah-mudahan kalau Bapak Ibu nyoba-nyoba Python-nya mulai bisa familiarisasi juga dengan berbagai root locus-nya. Mungkin sebagai penutup saya nunjukin satu gambar dari Ogata ya, ada di bagian agak belakang. Terus Bapak Ibu bisa coba juga lihat example 62 ya, lihat metode prosedur mecahinnya apakah jadi paham atau enggak ya. Langkah 1 sampai 6 itu tadi. Ini di gambar 6.13 ya, Ogata itu pengen menunjukkan ini kan gambar sebelah kiri sama sebelah kanan kayaknya beda jauh ya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu bisa bayangkan ya, ini root locus yang sebelah kiri ini, kalau digeser-geser sedikit transfer functionnya, yang bagian tengah ini jadi apa? Jadi bersatu ya, terus jadi lingkaran semacam ini, terus root locusnya yang di sebelah atas ini ada yang breaking terus pecah gitu ya. Tapi ini ya, yang gambar 6.13 sebelah kiri sama sebelah kanan ini terjadi karena perubahan kecil saja di lokasi dari titik nol atau titik pol dari persamaan transfer function kita gitu ya. Dengan ilustrasi ini Ogata mau bilang hati-hati gitu ya apa kalau lihat transfer function kayaknya cuman geser dikit aja posisi titik-titiknya ini gambar root locusnya bisa berubahnya kayaknya cukup drastis gitu ya dari penglihatan sekilas kita.
gitu ya. Padahal mungkin ini ada lokasi polnya yang geser dikit atau berimpit dikit atau apa berubahnya bisa mengagetkan kita gitu. Ya. Mungkin segitu aja malam ini. Ada pertanyaan Bapak Ibu yang masih tersisa? Kalau detail proseduralnya nanti coba diikuti lagi dan baca lagi sih ya kalau sampai bingung. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita sampai di sini. Terus Bapak Ibu ngerjain textingnya ya. Mudah-mudahan dalam prosesnya jadi lebih paham juga karena apa pertanyaan texting itu guiding juga ya sebenarnya ke arah gimana sih belajarnya gitu ya. Terus habis itu eh, coba-coba persiapan UTS ya. Bisa lihat-lihat soal-soal yang ada di Ogata di bagian belakang ya. Paling tidak ada perhitungan transfer function dari blok diagram. Paling tidak ada operasi itu ya, menghitung transient response ya dari transfer function ya. Lalu metode Routh-Hurwitz itu pasti keluar dalam bentuk yang apa sederhana, cuman penerapan kriteria Routh-Hurwitz ya, atau dalam rangka menggambar root locus ya. Dan ada satu soal root locus ya, satu aja ya, nggak akan banyak ya, supaya nilai itu tersebar merata. Ada soal-soal lain yang lebih gampang ya, terus Bapak Ibu punya chance ngumpulin nilai. Kalau root locus ya separuh jadi atau apa, tetap ada nilai dari soal-soal yang lain itu. Terus Bapak Ibu UTS-nya bisa bagus juga gitu. Ya. Selamat belajar, selamat mempersiapkan diri. Kita sampai di sini malam ini. Selamat istirahat.